Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat ngaji bareng hormat nuzulul Quran. Perlu kita ketahui nuzulul Quran artinya Al-Quran diturunkan. Sedikit banyak akan saya bacakan sejarah tentang turunnya Al-Quran supaya kita ini benar-benar bisa tahu sejarah, juga bisa mengamalkan Al-Quran, baik mengamalkan secara dohir maupun batin. Dan perlu saya tegaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu itu takut sekali, gemeteran. Kira-kira bener wahyune saka Gusti Allah apa ora. Nah, setelah dalam posisi kalut, alhamdulillah mempunyai istri yang solihah. Rasulullah mempunyai istri yang solihah bernama Khadijah. Siti Khadijah menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga memberi pengertian bahwasanya apa yang telah disampaikan malaikat Jibril itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sendirian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, Rasulullah ditemani Siti Khadijah untuk meyakinkan, dan tidak kalah pentingnya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal niku saat itu agamanya Nasrani dan juga ahli kitab. Suatu ketika Siti Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah ke tempat Warokoh bin Naufal. Di saat itu Rasulullah baru istirahat. Datanglah nabaniku Siti Khadijah meyakinkan apakah ini benar-benar firman Allah atau wahyu Allah. Datanglah Siti Khadijah ke rumah Warokoh bin Naufal. Dan benar ketika Siti Khadijah bertanya, Muhammad menerima wahyu, apakah benar? Warokoh bin Naufal menyatakan benar. Memang dalam kitab-kitab terdahulu diterangkan bahwasanya kelak di kemudian hari akan ada nabi dan utusan, di mana nabi dan utusan itu bernama Muhammad atau Ahmad. Dan Siti Khadijah kembali pulang, pandalemipun matur kalian Rasulullah bahwasanya benar-benar surat Al-Alaq ini turun dari Allah, dan memang benar-benar di dalam kitab terdahulu diterangkan bahwasanya ada nabi dan rasul penutup Ambiya wal Mursalin bernama Muhammad. Kemudian Siti Khadijah kembali ke rumahnya, lalu menceritakan, sudah diceritakan tadi. Nah, kemudian setelah Rasulullah yakin bahwasanya firman Allah surat
akhlak ini benar-benar dari Allah dan juga diyakinkan oleh Siti Khadijah, juga diyakinkan oleh Warokoh bin Naufal, kembali segar Rasulullah, kembali segar dan siap di kemudian hari menyampaikan kepada umat Muhammad. Dan kejadian ataupun peristiwa itu dinamakan nuzulul Quran. Ini sedikit cerita turunnya Al-Quran, dan perlu diketahui bahwasanya Al-Quran ini menjadi petunjuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah, yang saya katakan di depan tadi, alhamdulillah kita menjadi umat Muhammad, umat Islam di akhir zaman. Itu enak banget. Sudah dibekali Al-Quran, sudah dibekali hadis-hadis pesan-pesan Rasulullah, sehingga kita mudah untuk mempelajari dan mudah untuk mengamalkan. Setiap manusia yang bisa mempelajari Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran, oleh Rasulullah diberi gelar sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, dalam tanda kurung juga melakukan mengamalkan isi Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu tidak semudah sebagaimana kita membaca Quran. Kita membaca Al-Quran tidak semudah membaca surat kabar. Al-Quran dibaca itu harus melalui ilmu tajwid, makharijul huruf. Al-Quran diartikan dan dimaknai itu juga harus mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu dan sorof tidak cukup untuk memaknai Al-Quran sebelum bisa memahami ilmu yang namanya badik dan bayan. Ini. Setelah mengetahui ilmu nahwu, sorof, badik, ma'ani, dan bayan, juga tidak bisa secara serta-merta bisa memahami Al-Quran secara benar kalau belum memahami tentang asbabun nuzul Al-Quran. Dan sebagian besar, bahkan banyak sekali, bagian besar dari Al-Quran, ketika Al-Quran diturunkan, ada yang namanya asbabun nuzul, dan ketika ada asbabun nuzul, itu biasanya diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis. Dan kronologi hadis turun itu namanya asbabul wurud hadis. Jadi sebaik-baik dari kita semua adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, juga membeli pelajaran Al-Quran kepada anak kita, saudara kita, teman kita, santri kita, pada orang lain. Dan mudah-mudahan setelah kita itu mempelajari Al-Quran, benar-benar akhlak kita akan menjadi
akhlak yang Qur'ani. Kalau kita itu akhlak wis Qur'ani, ya wis pokoknya sekecap penak. Zaman sekarang banyak sekali yang hafal Al-Quran, akan tetapi tidak bisa memahami Al-Quran. Bisa memahami Al-Quran, tapi kadangkala tidak bisa mengamalkan apa yang ada di isi Al-Quran. Itu karena yang namanya manusia itu al-insanu mahalul khotok wanis ya. Nah, sebenarnya ketika kita ini menjalankan apa yang telah dicantumkan dan didawuhkan dalam Al-Quran, enak kepenak. Jadi pimpinan ada kriterianya. Menjadi anak buah juga di Al-Quran sudah diterangkan. Ketika kita menjadi pimpinan itu harus juga pimpinan yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ini membahas keadilan, seluruhnya harus ditegakkan, jangan tebang pilih. Yang salah katakan tidak salah, yang benar katakanlah benar. Ini diantara kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Semisal saudara, teman kita, anak kita salah, ya katakan salah. Jangan dibela. Gitu. Tapi zaman sekarang mboten. Ketika sing salah koncone dhewe ya dibela, dibenerno. Itu berarti tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sing salah wong liya utawa lawan politik ya dijur diremuk. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran Al-Hadis. Al-Quran Al-Hadis menerangkan yang salah disalahkan walaupun itu saudara ataupun walaupun itu anak pun sekalipun. Tapi kalau benar, katakanlah itu benar. Karena apa? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Dari kita semua ini adalah pemimpin. Memimpin diri kita sendiri. Memimpin hawa nafsu kita sendiri. Memimpin keluarga kita. Memimpin masyarakat kita. Memimpin negara kita. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Itulah tentang Al-Quran. Ketika kita itu kok mau menjalankan Al-Quran, kabeh pun diatur begini Al-Quran. Tapi kadang kalau ya kula awake dhewe niki sing males nglakoni Al-Quran. Jadi seperti itu. Dalam Al-Quran itu banyak sekali hukum, banyak sekali aturan-aturan. Dan mudah-mudahan kula jenengan sami bisa memahami, menelaah, mengamalkan. Ini sekilas tentang turunnya Al-Quran, tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Semuanya ini sudah diatur begini Al-Quran dan Al-Hadis. Di mana Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai pedoman kita. Karena kita itu warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka disertai dengan ijma' dan qiyas. Mengapa harus ada ijma' dan qiyas? Karena ketika di dalam Al-Quran atau Al-Hadis tidak ada hukum ataupun hukumnya belum jelas, harus ada penjelasan, maka juga memerlukan para alim, para ulama untuk menentukan hukum atau dinamakan ijma' dan qiyas.